pertandingan lawan St. Kitts and Nevis, gue nggak ngelihat hasilnya, gue ngelihat permainannya benar-benar menyatu banget dan komposisi pemainnya itu tepat. Elkan Bagot dipasang di saat yang tepat. Lalu melawan Bulgaria, yang gue suka itu adalah komposisi pemain. Gue setuju banget Beckham itu dicadangin, kenapa? Karena bebannya begitu besar, takutnya kalau Beckham main jelek lawan Bulgaria, dia bakal dikritik habis-habisan lagi. Dan poin kedua, lawan kita adalah Bulgaria, tim Eropa, yang dimana tentu akan banyak duel fisik, dan tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada Beckham, Beckham kemungkinan akan kalah. Ada satu pemain yang gue soroti yaitu adalah Kevin Dix. Kita tahu Kevin Dix di Gladbach itu adalah bek tengah dan sudah firm posisinya di situ. Bahkan semenjak di Copenhagen 2 musim 3 musim lalu dia selalu di bek tengah. Lihat sekali beberapa kali itu dikasih umpan gak kekejar gitu sama Kevin. Dan it's okay sebenarnya karena emang di Gladbach pun dia mainnya di bek tengah terus gitu, udah gak pernah main di bek sayap lagi. Kalau dari segi performance gue cukup puas, itu juga kondisi timnas yang sebenarnya nggak diperkuat oleh beberapa pemain intinya atau pemain krusialnya. Jadi menurut gue itu sudah melebihi ekspektasi gue lah. Selamat datang kembali di Komunitas Padit Indonesia. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan gak cuma buat kita tapi buat timnas kita yang akhirnya kembali lagi. Ini dia timnas kita. Kembali lagi juga bersama saya Gerardo Gusti, penonton FIFA Series yang pakai tiket undangan tapi stewardnya tidak percaya saya undangan. Tolong banget, tolong. Jadi sebelum kita mulai teman-teman, gue mau cerita dulu kemarin gue nonton pertandingan lawan St. Kitts and Nevis itu gue pakai undangan. Tapi stewardnya kagak percaya, sumpah serius banget. Jadi pas gue sampai atas itu gue diusir lagi ke bawah, katanya nggak ada, di atas nggak ada yang nonton. Apaan sih kata gue, ini cuma buat undangan, gue kasih lihat undangan terus dia masih nggak percaya. Udah gitu doang, gak ada lucunya, ini cerita aja. Dan hari ini kita akhirnya ngebahas timnas lagi, teman-teman gimana penampilan kemarin, puas tidak? Puas. Oke, ada yang umpannya terlambat? Enggak kali ada gitu, kayak Yuno kan suka terlambat gitu kan kalau lagi diumpan. Ya Felix, bolanya udah masuk gawang baru dikejar gitu. Hari ini orangnya kagak datang gitu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Oke, tapi sebelum kita lanjut kita ngebahas timnas kita yang ini seperti kembali dari macan yang tertidur. Dibilang itu, iya nggak Bel? Macan yang tertidur, iya nggak? Oke. Jadi menurut lu nih sebagai fans Itali Bel, Emil keputusannya bener nggak ke Indonesia? Sama aja kan, cuma bedanya? Gak sampai 3 kali. Oke lah kalau gitu. Ya sebelum kita lanjut kita akan mengundang dulu ini dia ketua kita yang akan menjelaskan maksud, tujuan, visi, misi dan juga kata pengantar untuk kita semua. Kita balik lagi, ini dia Rizal Malevi. Oke, thank you Gerardo dan makasih ke teman-teman KPI. Ketemu lagi setelah libur lebaran ya. Jadi gua dan tim JMTV mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita ketemu lagi dan kita siap menjalankan aktivitas seperti biasa tiap rutin hari Kamis. Dan gue seneng hari ini karena hawanya enak banget ya. Besok ada long weekend dan potensi ke depannya kita akan terus menerus ketemu long weekend. Karena kalau sampai Jumat UEFA terus itu artinya kita punya ada space lah untuk ketemu di sini. Jadi ini potensi bagus buat KPI dan hari ini temanya soal Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman, udah memuaskan atau belum? Jadi kalau menurut gue, lihat performa 2 pertandingan kemarin, secara perspektif udah expect sebenarnya masuk final udah pasti, juara belum tentu. Dan kalau gue bilang Bulgaria memang favorit untuk datang sebagai juara, dan mereka sangat layak menurut gue kalau memang keluar sebagai juara. Dan kalau dari segi performance gue cukup puas, itu juga kondisi timnas yang sebenarnya nggak diperkuat oleh beberapa pemain intinya atau pemain krusialnya. Jadi menurut gue itu sudah melebihi ekspektasi gue lah. Karena dari segi game plan udah berjalan dan juga dari momen pergantian pemain di babak kedua itu jauh lebih menyulitkan bagi Bulgaria. Jadi gue secara overall gue udah puas dari segi performa. Tapi ini khusus buat malam ini ya gue yakin punya banyak perspektif dari kalian. Kalian pun juga bisa aja ada yang belum puas sama performa timnas kemarin. Atau impresi akan pelatih barunya masih ada yang ganjel mungkin. Jadi gue pengen denger dari kalian tuh apa sih yang kalian lihat dari potensi atau prospek pelatih baru ini. Kalau gue sih rasa kalau kita ngasih dia waktu yang cukup, kita ngasih kepercayaan ke dia dengan periode yang panjang, ya harapan 2030 itu bukan sesuatu yang jauh lah.
Itu bukan sesuatu yang di luar genggaman kita, tapi itu sesuatu yang bisa kita dapat di tahun 2030 asalkan kita, kalau bahasanya Sir Alex Ferguson, stood by me. Lu berdiri di samping dia dan kita bisa datangin itu bareng-bareng. Jadi menurut gue perspektif soal timnas cukup segitu aja. Gue gak akan berpanjang-panjang karena hari ini juga gue masih misterius ya. Setelah ini ada Jebret Talk sama siapa ini gue masih misterius. Nanti kita lihat nantinya siapa yang akan hadir. Tapi tadi sih ada yang spoiler udah ketemu lagi maghriban bareng ya. Jadi itu bisa kalian nantikan nanti di setelah ini. Dan kalau kalian punya pandangan tersendiri soal timnas, gue akan persilakan di momen KPI ini. So dari gue cukup sekian aja. Kalau dari kalian ada yang pengen bahas timnas yang lain boleh banget asal singgung dulu soal timnas dan John Hartman ya. Karena gue lihat Abel juga pengen bahas Italia kan. Jadi gue ngasih ruang soal itu dan dari gue sih cukup sekian aja. Gue kembalikan lagi ke Gerardo. Makasih semuanya. Thank you Rizal. Tadi gue meneruskan apa yang gue bilang ya, kalau timnas kayak ini tuh gue ngerasa diperbarui banget, kayak pelatihnya baru, tampil lagi di GBK, jersinya baru, kayak lu tau gak kalau main karir mode tuh restart karir tuh. Main dari awal, karena kemarin yang terakhir itu turun tuh. Enggak, maksudnya gagal lolos gitu loh. Enggak apa-apa, Italia juga gagal lolos, santai aja kan. Maksudnya gak cuma kita gitu loh, biasa aja. Tapi apakah menurut pundit yang satu ini kita sama seperti Italia? Ini dia yang kemarin sudah ngoceh-ngoceh di grup ngebahas Italia, hari ini harus ngebahas Indonesia. Ada fans dari klub yang pemainnya kartu merah, boleh tepuk tangan buat Abel. Ya, selamat malam semuanya. Timnas dulu ya, timnas dulu. Timnas Indonesia under asuhan John Hartman sudah memuaskan. Gue pribadi ya sudah sangat memuaskan. Tapi ini baru 2 pertandingan. Satu lawannya emang di bawah kualitasnya Saint Kitts and Nevis. Ya expected lah menang. Beckham brace, gol Mauro Zylstra dan juga Ole Romani. Pas lawan Bulgaria, jujur gue impress juga. Meskipun endingnya kalah 0-1. Jadi ya itulah yang dibutuhkan karena Bulgaria kan istilahnya walaupun mereka di Eropa itu ada yang terbawah, ya mereka tetap ya maksudnya Eropa gitu kan, secara pengalaman, secara gamesmanship, kemampuan untuk memenangkan pertandingannya tuh udah ada. Nah itu yang mesti di-build lagi nih ntar sama Indonesia under John Hartman. Cuman pandangan gue ke depan adalah Indonesia bersama John Hartman, mungkin kalau dari sisi kitanya, kita harus lebih kritis lagi. Istilahnya gini, terkait, kan kita dulu sering waktu era sebelumnya, kita sering banget bilang, ini King Indo bos, level kita udah bukan ASEAN lagi. Mohon maaf, kita juara AFF aja belum. Gitu loh. Jadi maksudnya ngomong klaim King Indo, tapi hello, Thailand 7 kali AFF, Singapura 4 kali, Singapura aja udah jarang juara tapi tetap 4 kali. Tetangga negeri jiran kita aja Malaysia udah juara sekali, ngalahin kita lagi kan. Jadi lupain dulu narasi soal King Indo, juara dulu AFF nanti ini Juli Agustus kalau bisa. Dan kalaupun bisa juara itu benar-benar akan nge-boost banget profil seorang John Hartman bersama timnas. Dan juga katanya bakal ada FIFA ASEAN Cup ya kalau memang jadi di bulan September Oktober. Kalau itu bisa dilalui oleh John Hartman dengan kemenangan semua sih ya oke. Dan John Hartman is the right guy gitu loh. Tadi sempat di sini juga, gue mau bahas dikit aja, karena ini kan temanya tentang timnas, harus bahagia dong, harus happy, karena kan timnas lagi awalan baru, era baru, tapi ada yang masih terjebak nostalgia. Aduh, sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Swiss, ibu kotanya Roma, tapi ya gitu, mereka memilih untuk ya udah abai dengan adanya masalah di negara mereka, sepak bola di negara mereka tepatnya. Penampilan melawan Bosnia aja tuh sebenarnya udah menunjukkan emang tim ini belum siap, sangat tidak siap. Sebenarnya gini, gua nggak masalah, tadi udah singgung juga sama Gerardo, Bastoni kartu merah, dia akan jadi public enemy, itu udah pasti. Cuman gini bro, kalau lu cuma mau istilahnya ngesegregasi masalah timnas Italia nggak lolos cuman perkara core timnasnya Italia adalah pemain Inter semua, itu lebih tolol menurut gue. Masalah timnas Italia itu bukan cuma sekedar karena isinya pemain Inter, nyawanya timnas Italia itu pemain Milan, nyawanya timnas Italia itu pemain Juve, enggak. Federasi lu, tulul. FIGC tulul menurut gue.
Salah satu legenda mereka Roberto Baggio tuh dulu pernah sampai nulis 900 halaman proposal buat revolusi sepak bola Italia itu tahun 2011 kalau nggak salah. Dilepeh sama Federasi Italinya. Hasilnya lihat kan, 3 kali tidak lolos Piala Dunia. Sekali lagi udah dapat piring cantik tuh. Apa ya, kalau banyak yang bilang, coba kalau lebih banyak pemain Juve sama Milan, timnas Italia mungkin akan lolos. Anda tidak, gua baru sedikit riset tahun yang pas nggak lolos 2018, itu bahkan core-nya lebih banyak pemain Juve. 2018 ya Scudetto juga Juve. Lantas kenapa nggak lolos Piala Dunia? Itu dulu. 2022 yang juara Serie A Milan. Berarti secara otomatis harusnya core-nya Milan dong. Tapi pas gua cek tidak banyak pemain Milan saat itu di timnas Italia pada playoff 2022. So, ya buat gua dangkal gitu rasanya kalau cuma nyalahin penyebab kegagalan timnas Italia gagal lolos lagi itu cuma gara-gara nggak ada pemain klub A, nggak ada pemain klub B. Ada satu quote yang gue baca di Threads, Italia itu bukan masalah nggak ada pemain dari klub A, klub B. Italia itu butuhnya satu, semua harus satu visi dulu, butuhnya persatuan dulu, gitu loh. Dari federasinya butuh persatuan, menteri olahraga ya butuh persatuan, even pemerintah lokalnya pun butuh bersatu semua. Satuin dulu visi dan misinya. Bukan masalah cari-cari alasan timnas terpuruk karena nggak ada pemain dari klub tertentu gitu. Itu buat gue dangkal banget kalau cuma beralasan nggak ada pemain dari klub itu gitu loh. Lu butuh something refresh. Lu butuh sesuatu yang baru. Lu nggak bisa gara-gara juara Euro jadinya lu melupakan akar masalahnya ya gitu. Akhirnya lu nggak punya core jangka panjang. Dan lu harus memulai sesuatu yang baru seperti halnya sponsor kita malam ini yang sangat masif ya. Tidak lupa ya. Dan untuk menutup, harapanku cuma satu, timnas Indonesia di bawah asuhan Jotman tolong jangan diganggu dan intervensi dengan alasan apapun. Biarkan dia berprogresi, semoga kita bisa dapat hasil yang maksimal. Thank you. Wih, grazie mille Abel, grazie mille. Itu dia tadi sama disinggung juga Bastoni, tapi untung dia bukan orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia udah ketahuan kan kolom-kolom IG-nya gitu. Ketahuan kan ini pemain dari klub mana? Strip Juventini, asik. Nah komen bawahnya tuh Aldis Bugur cempaka putih, rotinya lembut. Tipis-tipis aja. Dan emang senang kita yang lihat John Hetman di pinggir lapangan ekspresi banget ya. Gini kayak gini terus gitu kan. Gini gitu kan. Kayak ngatur-ngatur pemainnya gitu. Tapi itu POV gue dari yang kemarin di stadion. Tapi penasaran kan gimana POV tentang John Hetman dari seorang ahli hukum. Buat tepuk tangan langsung buat fans Barca, Dava. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Abel ya, nggak apa-apa 3 kali nggak lolos Piala Dunia daripada 3 kali gagal pilpres ya, seperti itu. Ini perihal John Hartman ya. Gue ambil dulu secara umum pelatih Inggris. Pelatih Inggris itu memang secara umum tidak dikenal dengan taktiknya yang wah. Tapi satu hal yang gue lihat dari pelatih-pelatih Inggris adalah mereka punya good taste, good feeling perihal attention to detail. Contohnya apa? Pertama, skuad Inggris ya. Kita ambil dulu skuad Inggris, timnas Inggris. Mereka kan jarang sekali punya gelandang kreatif. Maka yang dilakukan oleh pelatih Inggris, Southgate siapapun itu, atau pelatih-pelatih klub yang berkewarganegaraan Inggris, mereka akan menggunakan yang namanya deep playing forward. Jadi striker itu akan sering banget jemput bola untuk turun. Contoh nyata, inget gak golnya Inggris saat final Piala Eropa lawan Italia? Dari Harry Kane, ngoper lagi ke Luke Shaw, dan finishing. Gol. Itu yang gue lihat di John Hartman. Yang kenapa gue puas, meskipun memang masih banyak evaluasi yang harus dilakukan, tapi attention to detail dari John Hartman ini yang patut gue apresiasi. Dan itu yang gak dimiliki oleh Patrick Kluivert. Ketika pada akhirnya Tom Haye itu absen, apa yang dilakukan? Menjadikan Ole Romani sebagai deep playing forward. Dia turun dan Ole Romani punya kemampuan untuk itu. Seperti itu. Dan menurut gua ketika pada akhirnya Tom Haye itu bisa bermain,
akan jauh lebih maksimal dan gue yakin John Hartman punya treatment khusus untuk bisa mempergunakan Tom Haye dengan maksimal. Jadi itu yang pertama, secara permainan melawan St. Kitts Nevis oke lah. Secara Bulgaria yang notabene tim Eropa yang sering banget bertemu dengan tim-tim Eropa berat dan kita bisa menguasai jalan pertandingan, itu menurut gue sudah menjadi poin plus dari John Hartman. Kelihatan dia orang yang sangat detail dan ngerti taktik seperti itu ya. Gak hanya yang cuman bisanya kayak gini doang nih. Nah gitu ya. Itu yang pertama. Dan dari permainan timnas kemarin, gue ngelihat gimana peran dari Ole dan Sananta. Dua atribut yang paling penting untuk dimiliki oleh striker tipikal dari John Hartman. Pertama ability, yang kedua agility. Kedua-duanya oleh Romeni punya. Tapi yang satu lagi yang nomor 9, gue lihat dia mau ditempatkan sebagai deep playing, turun, dia gak punya kontrol bola yang bagus. Pun sebagai pusher, sebagai orangnya tinggal menunggu di depan, dia juga gak punya positioning yang bagus. Nah jadi bisanya apa? Kayak gitu. Jadi gue harap Ramadan Sananta ya, oke, lu punya hak untuk membela diri lu sendiri, bilang yang umpan telat, entah itu nadanya bercanda atau memang serius. Tapi yang harus lu lakukan adalah lu harus bisa belajar baik sebagai poacher ataupun sebagai deep playing forward. Karena mau gak mau bisa kita bilang Ramadan Sananta ini merupakan aset penting bagi timnas Indonesia sebagai striker dan jarang pemain-pemain Indonesia lainnya yang berposisi sebagai striker. Itu yang berkaitan dengan timnas. Dan untuk persiapan menuju Piala Asia, meskipun diundur ya untuk undiannya, gue harap John Hartman bisa memanfaatkan betul momentum AFF untuk apa? Untuk bisa menentukan pemain-pemain yang best di Indonesia di Liga 1 mana saja yang bisa nanti dipakai untuk FIFA Asian Cup ataupun Piala Asia. Pemain lokal atau pemain yang bermain di Liga Indonesia. Dan memanfaatkan ajang FIFA Asian Cup untuk menentukan pemain-pemain diaspora mana saja yang bisa dibawa. Karena menurut gue pribadi, enggak semua pemain diaspora, kita harus mulai ini ya, mulai memilih, mulai memfilter pemain diaspora mana saja yang bisa dibawa untuk masuk ke squad. Enggak semua pemain diaspora itu menurut gue masih kompetitif sifatnya. Contoh Elkan Bagot. Sorry tuh saya menurut gue masih nggak jauh beda seperti 3 tahun lalu. Secara pace lari, kemarin dia kalah lari sama pemain Kitts Nevis hingga pada akhirnya diintercept sama Donitri Pamungkas. Secara long pass rasionya masih sering banyak tidak sampai dengan sasaran. Dan kemudian secara intensi untuk bisa melakukan intercept itu yang masih kurang. Meskipun dia main di Ipswich Town, di Championship, menurut gue itu yang level dari Elkan Bagot yang menurut gue masih belum meningkat secara drastis. Meskipun secara postur, secara movement kita membutuhkan Elkan Bagot di kemudian hari dan itu aset yang penting bagi timnas. Itu. Jadi menurut gue harapannya John Hartman bisa menaikkan kualitas, menaikkan level timnas hingga nanti di Piala Asia kita tidak hanya sekedar ikut saja tapi bisa berbicara banyak. Minimal ya kalau bisa dibilang 8 besar lah. Naik 1 tingkat daripada edisi sebelumnya. Dari gue itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Dava, itu dia tadi satu hal yang gue garis bawahi. Attention to detail, yoi. Attention to detail, coba gue tanya di sini siapa yang seneng lihat back kita Hapner, Rido sama J, boleh tepuk tangan yang seneng lihat trio itu? Yang seneng ngelihat Nathan akhirnya kembali lagi di posisinya, boleh tepuk tangan? Itu loh maksudnya gitu loh. Maksudnya ini orang-orang ini juga tahu gitu loh di posisinya di mana, ya ampun. Ya gitu aja sih ngeluh-ngeluh. Tapi apakah yang selanjutnya ini adalah orang yang juga mau ngeluh-ngeluh seperti gua ataukah dia sudah tahu arahnya John Hartman mau kemana karena orang ini adalah jurnalis Kompas. Boleh tepuk tangan buat Dev. Oke, selamat malam KPI. Mohon maaf lahir batin ya, terutama untuk para fans Arsenal.
Oke, kali ini ngebahas timnas ya karena timnas akhirnya bisa ngeliat timnas berlaga lagi ya sejak ya kita nggak lolos itu di tahun lalu ya mungkin ya gitu. Ini fresh banget, semuanya baru. Tadi udah disebut ya, skuadnya mungkin ada penyegaran baru juga, terus pelatihnya baru, jersey-nya pun baru. Dan kalau gue lihat rumput GBK-nya juga kemarin gak ada yang ngelupas ya. Jadi udah cukup baru kayaknya rumput di GBK itu. Oke, dari segi performance dari John Hartman ini, gue melihat gak ada yang jauh berbeda dari Patrick Kluivert, jujur aja. Karena apa yang diperlihatkan oleh Patrick Kluivert di beberapa match pertamanya mereka juga outputnya sama gitu. Memasang dua formasi yang berbeda dan sama seperti yang dipasang oleh John Hartman itu maksud gue. Lawan Australia main menyerang banget, kita kebantai 5-1 ya waktu itu karena nggak bisa menangani transisi kita sendiri gitu. Tapi bedanya kalau di sini sama John Hartman lawannya Bulgaria yang emang bener-bener yang nggak tahu sih, gue menyebutnya lo sebagai perwakilan dari Eropa yang bermain seperti itu negatif banget. Itu agak mencoreng lu sebagai perwakilan dari Eropa gitu. Bermain sangat negatif itu. Tapi masalahnya bukan di situ ya, Bulgaria sah-sah aja mau main kayak gitu. Masalahnya kan adalah gimana kita membuat peluang. Nah itu masalahnya tuh. Itu yang gue bilang bahwa masanya John Hartman kemarin di 2 match sama Patrick Kluivert itu sama gitu loh. Patrick Kluivert jujur aja bisa menyerang juga, bisa main positioning, passing dari ke kakinya kita juga udah bisa, menguasai pertandingannya juga bisa. Mungkin long ball-nya tadi juga udah disebut sama Dava, ada beberapa yang kurang sampainya juga kurang lebih sama gitu. Tapi hal yang krusial yang samanya juga penciptaan peluang gitu loh. Mungkin lawan Saint Kitts and Nevis, ya kita bermain perfect banget lah di situ lah gitu loh. Maksudnya kombinasi Ole sama Beckham yang sangat-sangat works di situ. Ternyata ketika melawan Bulgaria waktu Donitri Beckham masuk oleh Romaninya udah berubah posisi, perannya juga udah beda juga di situ. Jadi mungkin penciptaan peluang atau penciptaan momentum peluang seperti itu juga nggak bisa dilakukan gitu. Dan juga bagaimana kita bermain crossing itu melawan Bulgaria yang badannya kecil, ya jadi nggak bisa juga gitu pada akhirnya. Jadi so far sih untuk overall semuanya masih 2 match. Jadi gue bilang belum bisa memutuskan untuk memuaskan atau enggak. Cuman paling ya di next event lah di Juli kan nanti kita ada AFF gitu. Terus juga katanya di Juni ada FIFA Matchday juga ya katanya untuk tim-tim yang nggak bermain di Piala Dunia. Jadi jadi ya kita lihat lagi lah di situlah progres dari John Hartman gitu loh. Apakah dia akan menentukan starting lineup yang pakem gitu untuk Piala Asia nanti atau akan masih terus coba-coba karena AFF harusnya event resmi yang harusnya dia seriusin juga ya gitu loh. Karena buat gue di AFF nanti walaupun terserah lu mau main pakai pemain full pemain dari Liga 1 atau lu mau ambil pemain dari diaspora yang diizinkan oleh klubnya dari sana bebas saja. Cuman gue harap eksperimen atau coba-coba di laga AFF ini toh ya dikurangin lah gitu loh. Maksudnya cukup diseriusin gitu. Biar maksudnya kalau misalkan lu dapat misalnya nih lu dapat juara AFF nanti ketika ganti ketum lu masih tetap dikasih kesempatan gitu loh maksud gue. Kurang lebih itu sih yang mau gue sampaikan terkait timnas Indonesia ya gitu. Paling gue cuman pengen ngebahas dari timnas Inggris ya gitu. Timnas Inggris kalah sama Jepang ya kemarin 1-0 ya gitu. Tapi gue melihat bahwa kalahnya sih agak sedikit ya kecolongan lah itu kalahnya kalau timnas Inggris. Tapi dari segi permainan gue tetap melihat Inggris lebih mendominasi lah gitu. Tapi ya overall masih percayalah gue sama timnas Inggris. Dan juga sedikit untuk timnas Itali ya bersabar lah gitu. Kabar baik yang gue dengar katanya emang PSSI-nya Itali udah pengen merombak habis-habisan dan gue harap
akan ada kelihatan progresnya di masa yang akan datang yang terbaik lah untuk Itali. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih KPI, selamat malam. Thank you Dave. Itu dia tadi ya, kemarin emang satu ya dari yang kita masih resah tuh soal lini serang ya teman-teman ya. Kayaknya semua udah dicoba gitu tapi lagi-lagi menurut gue sih kemarin kurangnya di ini gak sih, di shooting gitu. Kita terlalu banyak possession kayak ini, Barkanya Kuman, tau gak Barca Ronald Kuman? Mau tartar, abis aja waktunya tiba-tiba. Gak bikin shoot, bikinnya possession gitu. Tapi ya gak apa-apa ya, semoga nanti itu dia tadi ya. Kan emang ini 2 laga pertamanya John Hartman gitu. Pelatih mana yang gak kagok disuruh gabung langsung tanding gitu loh maksudnya. Kemarin kan ada yang dikasih waktu buat di sini dulu tuh gitu ya. Iya Vel ya. Nyengir-nyengir aja lu tadi masuk sabar dulu, orang lagi syuting masuk lu. Tunggu dulu, oke Pak, iya gak apa-apa, ini sabar, tenang nanti maju kalau lu tenang aja. Lu gak dipotong mau ngomong apa bebas, tapi ya lawyer nyari sendiri ya pokoknya. Oke yang selanjutnya ini dia adalah temannya Bang Rizal, buat teman-teman buat Valde. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali gue Valde Rahmat, alam logo Dusunat. Ya, kita sudah tidak puasa, yang puasa adalah Arsenal karena kalah lagi di Carabao Cup kemarin. Kepada seluruh fans delusional buat Arsenal, saya meminta maaf karena saya suka menghina-hina kalian. Oke. Ya, kita topiknya hari ini adalah timnas di bawah asuhan John Hartman. Jujur karena ekspektasi gua sudah dibanting sama Kluivert. Jadi di zaman Hartman ini ekspektasi gua tidak terlalu tinggi. Dan alhamdulillah di 2 pertandingan gua sangat puas. Untuk pertandingan lawan St. Kitts and Nevis gua gak ngelihat hasilnya. Gua ngelihat permainannya benar-benar menyatu banget. Dan komposisi pemainnya itu tepat. Elkan Bagot dipasang di saat yang tepat. Dan Beckham berhasil membuktikan dan membungkam seluruh hinaan dari kritik-kritik kita semua. Termasuk gue juga mengkritik beliau. Lalu melawan Bulgaria, yang gue suka itu adalah komposisi pemain. Gue setuju banget Beckham itu dicadangin, kenapa? Karena bebannya begitu besar, takutnya kalau Beckham main jelek lawan Bulgaria, dia bakal dikritik habis-habisan lagi. Dan poin kedua, lawan kita adalah Bulgaria, tim Eropa, yang dimana tentu akan banyak duel fisik, dan tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada Beckham, Beckham kemungkinan akan kalah. Lalu memainkan Justin Hubner, terus memasangkannya dengan Jay Iges dan Rizky Ridho, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Dan gue ngelihat juga Ole Romani itu mau mengalah, di mana biasanya dia main sebagai target man. Tapi di pertandingan melawan Bulgaria dan St. Kitts and Nevis, dia mau bermain sebagai sayap kanan. Kalau gue nggak melihat di sayap kanan, tapi kata Bang Dava tadi sebagai deep lying forward, gue juga merasa seperti itu. Sama poin dari gua untuk penampilan John Hartman ini adalah bagaimana cara dia mengetreat fans. Karena lu tahu sendiri fans Indonesia galaknya minta ampun. Ketika selesai pertandingan dia menyamperin fans, itu menurut gua sebuah hal yang kita rindukan. Dan gue bisa bilang, andaikan pengganti Sintayong langsung John Hartman, mungkin kebencian kepada tidak separah ini kata gua. Dan untuk Bapak ini loh kepelatihan terbaik. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tepuk tangan buat Anton Sanjoyo. Itu dia, saya setuju opini terakhir. Apa opininya ya bisa dimundurin aja langsung di backward tadi dengar ya. Saya tidak mengucapkan ulang karena nanti memang lawyer-lawyernya udah jatah-jatahnya anak-anak ini ya. Oke, yang selanjutnya apakah ini sudah saatnya bagi beliau untuk tampil teman-teman? Dia tadi yang datang telat tapi ingin maju pastinya dengan tema seperti ini. Katanya lu di tengah-tengah misa langsung cabut ya, Felix ya? Parah lu emang, contoh-contoh kualat ini. Oke, kita lihat ya apakah dia hari ini akan berani menyampaikan opininya seperti dulu saat ia pertama datang ke sini. Kita lihat langsung saja. Beri tepuk tangan untuk asisten Alex Pasur. Ya, malam semua. Harus gitu, ini kan malam suci. Jadi John Hartman ya. Oke, dibuka dengan ini ya. 3-1. 3 kali gagal lolos, setara sakitnya dengan digagalkan lolos ke Piala Dunia. Jadi gini,
soal John Hartman ya. Oke, kan sewaktu live reaction gue sempat bilang waktu menang lawan St. Kitts Nevis memang ya oke lah start awal yang baik, tapi ada tapinya. Dua pemain yang disorot kan Etam sama Donitri ya. Ya at his best-nya mereka memang lawan St. Kitts Nevis. Dan ketika lawan Bulgaria memang ya itu mungkin memang belum waktunya aja sih mereka untuk step up. Karena ya lawannya selevel Bulgaria. Jadi seenggak-enggaknya sekelas St. Kitts Nevis tuh jadi start baik untuk dua pemain lokal itu untuk berkembang lagi ke depannya. Dan soal formasi juga ya emang ini yang harusnya begini dari kemarin, ngapain sih diobrak-abrik coba? Oke. Lalu untuk langsung aja deh. Kan kalau yang September Oktober kan udah dikasih turnamen lagi ya. Istilahnya udah giveaway lagi. Juli udah giveaway lagi AFF. Juni sama November FIFA Matchday. Kalau mau menghakimi John bukan sekarang. Setelah Asian Cup dan menjelang KLB. Terus Itali. Aduh, 3 kali nggak lolos tuh emang menyakitkan. Tapi bagusnya adalah langsung di reset. Paling nggak ketumnya tahu diri langsung mundur, pelatihnya tahu diri langsung mundur. Dan ya kedepannya sih gue mau lihat banyak hal yang harus diperbaiki lah. Satu, infrastruktur. Dua, klub-klubnya terutama di Serie A kasih kesempatan ke pemain muda. Lalu ya coba untuk banyakin diasporanya, siapa tahu sama aja kayak kita anjir jadinya. Soalnya kasihan tahu nggak kenapa? Karena kasihan Italia tuh digendong terus sama Inter loh. Gue nggak ngelihat yang lainnya tuh kayak bisa membantu mengangkat. Jadi kayak satu klub dikasih bebannya 19 klub lainnya gitu. Cuma ya selebihnya silakan Yuno yang ngomong deh, itu aja, terima kasih. Ya udah tepuk tangan dulu deh. Lex, selebrasi tuh habis nyetak gol, bukan pas baru mau mulai pandit. Selebrasi Messi itu habis golin gitu loh. Tahu. Dia bilang lagi, gue udah bikin video, gue mau bilang siapa Anda, tapi kok bersuara itu hak kita gitu sebagai masyarakat. Tapi ya siapa Anda gitu maksudnya. Kenapa? Emang videonya buat siapa Lex maksudnya tujuannya? Yang di atas. Ini Hokben. Buat yang di atas. Oh Bang Valen. Gila Bang Valen. Saya buat Bang Valen lu ya. Teman-teman tepuk tangan buat hari terakhir Felix. Oke, yang selanjutnya kali ini. Kalau tadi Felix mungkin udah berpikir bahwa permainan timnas serapi rambut Pundit kita yang satu ini karena setiap mulai dia selalu nyisir dan pakai pomade supaya rambutnya rapi, serapi permainan John Herman. Boleh tepuk tangan buat Yonda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman KPI, cuman ngomongin ini aja timnas Indonesia di era John Herman. Ya debutan oke lah buat pelatih ini dalam 2 match barunya di FIFA Series yaitu melawan St. Kitts Nevis dan melawan Bulgaria. Gue ngomongin yang satu pertama dulu deh, lawan St. Kitts Nevis deh. Sebenarnya kalau ngelawan St. Kitts Nevis ini coba-coba aja kayak Jordi Amat taruh di defensive midfielder, terus di Verdong taruh di sana juga. Donitri yang di senior belum pernah akhirnya dimainin ya kan. Elkan Bagot yang 2 tahun nggak di timnas mainin lagi ya kan. Ya debutan luar biasa lah, coba-coba pemain ini itu, terus Oloremeni taruh di attacking midfield ya kan. Sampai gue mikirnya nih Oloremeni pas lawan St. Kitts Nevis itu ibarat kayak Kevin De Bruyne. Umpan-umpan ya ngelewatin orang lah gitu. Kalau kata Bang Valen kan umpan membelah lautan gitu. Ya itulah yang gue lihat dari lawan St. Kitts Nevis tuh 4-0. Ya luar biasa, Beckham brace 2 gol, Oloremeni brace 2 assist ya kan. Tuh. Terus lawan Bulgaria, akhirnya John Hartman ngelihat kayak ini lawan Bulgaria nih, gue turunin tim-tim terbaik ya. Dimana 3 pakem back belakangnya itu Rido di kanan, Izes di tengah dan kiri di Hubner itu dipasang. Terus
dipasangnya lagi si Nathan Joon kan. Itu yang bikin gue happy tuh. Wah, turun ini orang nih. Udah lama nggak main kan soalnya. Terus Verdong tetap taruh di tengah, Pelupesi main kan. Terus sama Ragnar Oratmangun yang di babak kedua dipasang lawan Saint Kitts Nevis akhirnya main di babak pertama. Cuman yang gue lihat adalah lawan Bulgaria ini ya seperti yang teman-teman tadi bilang, main passing-passing doang kok gak bisa cetak gol. Permasalahannya kenapa? Satu, kurangnya insting gol di depan gawang menurut gue itu kurang. Ya. Kedua, kalau mau bikin kombinasi kalau menurut gue kayak rada nanggung. Kenapa nggak sekalian gitu loh bikin kombinasi. Ya kalau dilanggar kan ya kita ini dilanggar. Yang dapat penalti kan kita ini. Kenapa dia gitu loh. Terus tuh ya kalau pas lawan Bulgaria kemarin tuh cuman modal kerennya satu doang, passing-passing doang. Tapi ya semoga ditingkatkan lagi ya kan pemain depannya insting golnya ya kan penempatan posisinya kayak gimana. Ya belajar-belajar lah sama Kylian Mbappe, Erling Haaland ya kan. Ya nggak apa-apa dong kan namanya orang kita mau naik kelas kan harus belajarnya sama orang kelas dunia gitu loh. Tuh ya, tuh dua tuh pembahasan dari gua. Terakhir gue mau ngomongin Itali gak lolos Piala Dunia. Gue kasihan sama dua pemain ini, Donnarumma sama Locatelli. 3 kali gak ngerasain Piala Dunia loh. Zamannya Maldini aja ngerasain, zamannya Del Piero ngerasain, zamannya Andrea Pirlo aja ngerasain. Ini gue kasihan. Donnarumma, Locatelli dari 2018 mungkin mereka umur berapa kali ya? 19, 18, apa 17 gitu. Gak ngerasain Piala Dunia sama sekali. Oke. Lu ngerasain namanya Piala Eropa, tapi Piala Dunia men, aduh come on men. Sakit gua kalau asumsi nih, gua pemain Itali, gak ngerasain Piala Dunia, sakit gak lu? Sakit, bener sumpah. Gua aja sampai mikir keras tuh, aduh. Mikir kerasnya gini, gua kalau jadi Donnarumma pindah negara boleh gak sih? Bener, aduh gak ikut Piala Dunia 3 kali. Kalau 2030 udah bener, udah gua saranin pemain Serie A yang lokalnya pindah negara aja. Ya itu di Serie A buat pemain asing aja. Ya sekian dari gue Yonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak warga ngeluh ya. Bentar nih tadi. Ada beberapa nih, dia bilang katanya warga Italia, Donnarumma pindah negara juga kagak bisa main Pak, di negara lain kan udah FIFA match deh di Italia, gak bisa juga pindah. Sama tadi lu ada yang enggak sih dia nyampein posisi, Izzes di tengah, Rido di kanan, kiri di Hubner dia bilang. Kiri di Hubner, Hubner di kiri. Nama pemainnya kiri posisinya Hubner. Batu lagi kayaknya lagi. Enggak apa-apa, itu ibarat kendaraan itu butuh aki masif thunder. Biar lebih seger lagi gitu, jalan lebih lancar gitu loh, bukan kiri di Hubner. Oke, yang selanjutnya teman-teman, dia mungkin dia bekerja sebagai medis dan dia mungkin membawa obat-obatan untuk Yonda. Buat Yanwar Fajar. Yuk. Halo semuanya, selamat malam. Pas timnas nih, aura baru, semangat baru kan harusnya ya. Benar gak? Daripada yang kemarin pelatihnya, gitu atau enggak? Gitu kayak memeable gitu. Oke, untuk gue bahas ya 2 match kemarin ada 2 sisi yang gue lihat. Yang pertama itu tim lawan Saint Kitts Nevis itu merupakan permainan yang cocok buat menunjukkan kualitas pemain liga lokal itu sejauh mana. Dan ternyata ya bisa mencetak gol ya, mungkin bisa bukan mencetak, lebih ke terlibat. Berarti ada kualitasnya gitu, gak seburuk yang banyak bilang oh ini Liga Kangkung atau Liga Ang kayak gitu kan. Oh berarti sebenarnya ada nilai ini. Nah cuman ketika lawan Bulgaria, nah ini kelihatan sih. Tadi yang bahas siapa yang Beckham, sorry to say, emang bener sih Beckham kayaknya tidak cocok lawan tim yang agak levelnya di atas dikit di Indonesia. Karena ya secara fisik sih gak bohong sih, karena kalau lu mau pengen naik level ya fisik juga harus dibenahi. Ya kayak Jepang lah. Jepang dulu mereka selain taktikal ya dan IQ football, mereka juga fisik dibenahin. Ya dulu Jepang 2010 badannya ya zaman Keisuke Honda, Kagawa kan kecil-kecil. Nah sekarang mungkin yang dikit badan kecil tuh kayak si Kaoru Mitoma. Tapi rata-rata kan badannya pada gede-gede. Nah itu kan dibenahin tuh secara fisik juga dibenahin. Dan hasilnya kemarin Jepang bisa mengalahkan tim unggulan bahkan Piala Dunia 1-0.
Dan untuk perihal match lawan Bulgaria, gue jujur ada notice nih perihal penalti. Nah ini tuh menurut gue pelajaran yang sangat berharga karena kita harus ingat Indonesia pernah kecolongan dengan momen-momen krusial di pertahanan waktu lawan Bahrain. Bahrain kan kecolongan pas menit akhir dan kebobolan corner. Nah itu juga kemarin Kevin Dix melakukan kesalahan itu tuh dan berbuah penalti kan dan gol. Nah itu tuh perlu didapatkan Indonesia. Kenapa? Takutnya nanti timnas itu berhadapan di suatu match yang sangat krusial. Contoh misalkan Indonesia nih seandainya ya ikut playoff Piala Dunia. Nah kesalahan itu tuh harus diminimalisir, bener gak? Atau gak di penentuan peringkat 3 terbaik kayak waktu kemarin edisi sebelumnya. Kayak selisih gol tuh sangat ngaruh, bahkan kartu juga. Nah ini tuh bagus buat melatih seberapa fokus pertahanan Indonesia tuh ketika menghadapi momen-momentum yang sangat krusial gitu. Nah untuk selanjutnya gue akan bahas ya negara ya yang udah misu-misu di grup ya Bang Abel. Tenang gue juga sama kok tifosi tapi beda cabur. Tapi kayaknya timnas Italia gak jauh beda ya sama tim yang didukung gue sama-sama masalahnya. Yang pertama bahaya laten tentang politis, yaitu bahaya laten. Nah inilah sebenarnya hal politik itu boleh-boleh saja, tapi kadarnya tuh jangan terlalu banyak gitu. Itu masalahnya. Gak jauh beda kayak di Ferrari. Ferrari terlalu ikut campur. Contoh pembalapnya siapa? John Elkann bilang, Lewis Hamilton udah kendari aja mobilnya, biarkan mekanik jangan lu ngeluh. Nah sama kayak Itali. Ya Itali ibarat ya pemain gue ini aturan ya udah. Dan gue sangat sayangkan gitu. Dulu ada talenta seperti Riccardo Orsolini ya. Waktu Piala Dunia U20 waktu di Korea Selatan dia top skor. Waktu itu bersaing dengan Dominic Solanke. Nah ini pemain kemana nih? Padahal ini top skor loh. Masa gak diberdayakan dengan baik? Dan ada fakta lucunya di Liga Italia sekarang. Gak tahu kenapa ada 1 atau 2 tim malahan. Pemain Italia itu sangat minim. Como ya, walaupun emang pemilik Indonesia, mereka hanya 2 pemain Italia. Dan satu lagi, tim kecil ini bahkan di zona degradasi yaitu Lecce. Lecce cuma 3 atau 5. Menurut gua sih agak menjadikan gitu. Ini balik lagi ke gimana caranya merubah sistem di FIGC ya, yaitu PSSI-nya Italia gitu ya. Nah, berarti yang pertama ya pembibitan muda, yang 2 perizinan pria stadion lah tolong perbaiki. Masa hampir ada sebuah tim yang bikin stadion tuh 1 stadion buat 2 klub kayak kontrakan aja. Asli, gua juga bingung nih, padahal itu Eropa gitu yang pertama. Yang kedua mungkin ini kayaknya Italia juga gak jauh beda sama suatu negara di Asia ya. Permasalahannya pengen lolos Piala Dunia tapi ya gitu, terlalu politisnya tuh latennya tuh terlalu kental gitu. India kan terperosok rankingnya, bukan salah satu itu, bukan. India kan rankingnya jadi juru kunci kan kualifikasi Piala Asia kemarin di bawah Singapura dan Bangladesh. Kalau menurut gua pribadi itu sih, ya itulah bahaya laten politis, terlalu kental, terlalu berat ya, kadar politiknya tuh berbahaya dan bisa mengancam suatu mimpi orang gitu aja. Terima kasih. Thank you Yanwar Fajar. Hari ini memang kita temanya cappuccino cincau ya, Indonesia Itali itu aja. Padahal yang lolos banyak, yang gak lolos juga banyak selain 2 itu gitu loh. Ada Suriname ya Lix ya? Ya. Seneng banget gituin. Tiap ada nyebut-nyebut pelatih lama Felix ya. Gue perhati dari tadi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kalau kalian suka lihat IG-nya KPI dan ada sekumpulan orang yang berbaris menyebutkan nama pemain bola, dia adalah orang di balik ini semua. Yoi. Boleh kita sambut langsung saja yang terhormat admin kita, Billy. Oh, gede sekali gambarnya. Selamat malam KPI. Pertama-tama gue mau ngucapin dulu selamat ulang tahun untuk Bang Onana ya. Ulang tahun dia sekarang. VSMU udah gak sabar banget ya nunggu dia balik kan nih. Ngomongin timnas di bawah asuhan John Hartman. Tadi kalau kata Gerardo adalah ini singa
tidur yang baru bangun gitu ya. Menurut gue ini baru nguap ya, belum bangun. Baru nguap. Kenapa gue bilang gitu? Karena terlihat sekali bahwa John Hartman ini baru benar-benar kenal sama pemainnya mungkin belum sampai seminggu bahkan gitu ya. Kalau kemarin lihat waktu lawan Bulgaria, di babak kedua baru 10 menit pemain main, posisinya langsung diubah. 15 menit diubah lagi. Kemarin kalau lihat si Calvin Verdong bahkan jadi wing kanan. Lalu Justin Hepner juga jadi back kiri gitu ya. Bagus sih. Jadi John Hartman juga coba-coba sama pemainnya. Bisa nggak pemainnya taruh di situ. Tapi menurut gue ini juga indikasi bahwa John Hartman belum benar-benar kenal sama pemainnya. Ada satu pemain yang gue soroti yaitu adalah Kevin Dix. Untuk masalah dia bikin penalti ya udahlah itu namanya di sebuah pertandingan sepak bola pasti akan ada yang seperti itu gitu. Tapi menurut gue, kita tahu Kevin Dix di Gladbach itu adalah back tengah. Dan sudah firm posisinya di situ. Bahkan semenjak di Copenhagen 2 musim, 3 musim lalu dia selalu di back tengah. Walaupun main tetap 3 back gitu di Copenhagen ya. Dan kelihatan banget kemarin waktu lawan Bulgaria, mungkin dia menambah masa ototnya di situ ya. Jadi strength-nya tuh jadi makin kuat, tapi speed-nya berkurang. Sangat terlihat sekali beberapa kali itu dikasih umpan gak kekejar gitu sama Kevin. Dan it's okay sebenarnya karena emang di Gladbach pun dia mainnya di back tengah terus gitu, udah gak pernah main di back sayap lagi. Dan ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat John Hartman gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin gue review beberapa pemain aja nih, review lagi. Kayak menurut gue seperti Kevin Dix, seperti Justin Hepner itu mungkin bisa ditaruh di DM aja gitu. Karena Kevin Dix udah pasti kita butuh umpannya. Karena terlihat kemarin sebuah bola mati yang ngambil Kevin Dix gitu. Terus juga Justin Hepner kalau kita ingat Piala Asia pertama kali dia debut di timnas itu juga di posisi DM dan itu sangat bagus gitu ya dia main di situ. Karena menurut gue Verdong yang harusnya tetap ditaruh di posisi asalnya dia itu di bek kiri. Agak sayang untuk memainkan Verdong di DM. Seperti nggak keluar gitu. Karena kita tahu dia juga sebenarnya punya eksploisivitas. Apalah itu. Emang beda kalau yang tiap minggu mainnya sama Giroud gitu ya. Terus juga di depan gue menyoroti bahwa Ole Roman ini pemain gila banget. Tapi sayang belum ada tandemnya di timnas Indonesia. Gue mungkin akan menyebut satu pemain yang cocok buat Ole Romani. Ada yang tahu siapa? Si anak baik. Raffi tahu siapa Raffi? Hah? Ezra bisa. Tapi ada satu yang cocok banget sama Ole, gue rasa. Salah. David da Silva. Beritanya kenceng bro, dia mau katanya buat AFF. Dan kalau emang kejadian gitu ya, gue rasa ini tandem yang amat sangat kita perlukan gitu. Dan ngelihat dari gaya mainnya John Hartman juga, gue merasa kayaknya kita butuh Arhan lagi deh. Ya mainin aja menit 70, 75 gitu gak apa-apa. Toh juga dia pemain abroad gitu ya jatuhnya kan jadi, dan main terus. Jadi gak apa-apa lah. Walaupun juga ngomong-ngomong pemain abroad, lagi ada sedikit masalah gitu ya. Karena masalah administrasi udah dijelaskan ya administrasi, jadi harusnya cepat selesai sih. Karena Martin Paes aja udah waktu didaftarin aman ya. Ada 3 pemain kalau nggak salah yang aman. Iya Martin Paes, Miliano dan Hilgers. Hai Hilgers. Kedepannya gue harap John Hartman event paling dekat apa berarti nih? AFF. Berarti full lokal. Apa ada diaspora? Belum tahu ya, belum tahu. Gue rasa kalau ngeliat dari John Hartman mungkin bisa lebih sering nonton Liga 1 lagi gitu ya, karena
Gue rasa banyak pemain-pemain Liga 1 yang cocok banget sama skemanya John Hartman. Terutama pemain kita itu kan sama sangat lincah gitu ya. Dan kalau ngeliat kemarin John dioper ke Ole, tapi Ole bingung mau ngoper ke siapa. Nah itu jawabannya ada di pemain-pemain Liga 1 kita gitu. Mungkin ada pemain-pemain dari Papua lagi gitu, kita juga belum tahu kan. Scoutingnya gimana gitu kan. Siapa tahu nemu-nemu lagi. Ya harapan gue untuk John semangat terus ya, kita di sini juga dukung Anda gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah yang lain, ya diemin aja udahlah. Udah gitu ya, terima kasih. Oh ya, terakhir TikTok KPI udah, kalau video ini tayang mudah-mudahan udah 18.000 followers. Ya udah 8.000 follower dan udah sekitar mau hampir 1 juta likes juga, jadi terima kasih untuk kawan-kawan semua juga gitu ya. Jadi kalau yang nanya KPI apa sih KPI? Nah coba datang dong kali-kali gitu, Kamis ke Pasti Bisa Coffee Pancoran. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih Bang Admin. Betul, gue setuju. Kemarin gue ngerasa di barisan pemain yang dipanggil itu udah kipernya kebanyakan dan kita kehilangan banyak sosok yang ada di wing kiri. Nggak ada gitu, maksudnya selain Yakob Sayuri gue tuh merindukan Egy, mungkin Ezra Walian dan juga Arhan kayaknya butuh deh. Soalnya menurut gue dari semua pemain di dunia yang gue pernah lihat lempar jauh, yang lemparannya tajam tuh so far Arhan deh gue ngerasanya. Yang lain tuh masih yang terlalu membel gitu ke atas, gitu, terus nyangkut deh. Gitu-gitu aja gitu. Kayak maksudnya main di lapangan futsal kan nyangkut tuh di atas biasanya. Oke, segitu aja. Yang selanjutnya kita langsung lanjut teman-teman. Yang satu ini dia itu adalah bintang tamu di Jebret Talk malam ini. Dia adalah mystery guest dan juga dia itu apa ya, maskotnya Stadion Anfield lah pokoknya. Dia adalah pondasi dari patung Kenny Douglas. Langsung saja kita sambut ke depan. Boleh tepuk jidat buat Yuno. Selamat malam komunitas Pundit Indonesia. Ya, maaf. Oke. Hari ini kita akan bahas, sebelum gue membahas materi ini, oh ya kita balik lagi bareng gue Tijani Yuno. Halo semuanya. Oke. Kita hari ini akan bahas Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herman sudah memuaskan? Ya, ada tanda tanya di belakangnya. Oke. Gua kemarin nonton 2 match ini ya. Tunggu. Gue ngeliat di kamera juga coy. Oke. 2 pertandingan ini pertama lawan Serena Evis. Ya. Apa? Tulisannya gimana? Saint Evis, ya kan? Wajar ya, kalau lawan negara itu kita tadi siapa yang bilang kayaknya ada dari salah satu personil KPI ada yang ngomong larinya kencang-kencang banget. Ya wajar ya, kita kan orang Indonesia juga pemainnya kebanyakan pemain naturalisasi. Pemain Eropa yang badannya besar-besar banget. Sedangkan Ken Nevis terkenal dengan wapaknya lari kijang. Dia kencang-kencang itu wajar larinya. Iya. Ken Nevis kemarin kita menang 4-0. Ya namanya pelatih baru ya kan perlu adaptasi juga dong ya kan. Dengan penduduk dan pemain-pemain tim nasional Indonesia. Ada namanya pelatih kita kan John Herman. Gue juga ada berbeda dengan gaya permainannya dengan Pek dan STY. Gue nyebut inisial aja, nggak mau nyebut nama. Inisialnya apa tulisannya? Iya, dibaca. Nah, Pek. Iya. Gue lihat kemarin permainan Indonesia tuh benar-benar beda banget dibanding di zaman itu. Jadi lebih agak cair, possession ball anjay. Possession ballnya juga udah lumayan, tapi benar tadi dengan yang sesuai yang gue bikin dengan di konten TikTok gue Tijani Yuno, gue bilang kalau iya Indonesia hanya buat apa bermain posisi? Ini permainan sepak bola yang dicari kemenangan, ya kan? Buat apa cuma menang possession ball tapi nggak menang skor, ya kan? Gitu pemain Indonesia hanya kurang long shootnya atau dibilang eksekusi tendangan jauh, gokil.
Itu aja kurang banget. Hanya oper-operan bola hilang lagi. Kalau gue dulu main bola nggak kayak gitu. Gue kan posisi gue CAM, Central Attacking Midfielder. Coba tanya, ya nggak datang lagi orangnya. Tanya Akbar, Pak Andri, gimana asis-asis gue ke dia? Ya. Itu aja sih kalau gue bilang. Ya, selanjutnya kita menang 4-0. Ya kalau lawan St. Nevis, menurut gue ya biasalah. Lalu kedua lawan Bulgaria. Negara di Eropa, jauh di Eropa sana. Tadi ada yang bilang kayaknya Elkan Bagot kalah, passing-passingnya masih salah-salah terus ya. Enggak salah, beberapa kali dia suka ngasih umpan panjang ke depan, sampai kok oleh Romeni yang kena tiang. Itu awalnya dari mana? Itu dari Elkan Bagot, nonton dengan seksama. Kayak gila. Gue peneliti banget. Iya, gue juga masih wajar dengan permainan timnas Indonesia. Ya masih namanya pelatih baru, masih adaptasi, ya kan. Tapi gue akuin John Herman ini total, ngepet. Anjing, sumpah kaget beneran. Kalau rating gue turun gimana nih bang? Ini yang gue akuin dari John Herman, itu totalitas banget. Dia ngelatih sampai jongkok-jongkok, sampai marah-marah beneran. Ya. Bang sekali lagi maju ke depan lo bang. Oke, dia totalitas banget ngelatih timnas Indonesia sampai bawa keluarganya. Datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Beda sama pelatih sebelumnya. Yang hanya mau datang saat tanding doang. Ini totalitas sob, ya kan? Permainan sepak bola itu benar-benar perlu kulturnya kita pelajari gitu loh. Ya kan? Dan yang sekarang yang gue salut sama John Herman, mobilnya pakai aki Massive Thunder. Mobilnya dengar dulu, Lik. Mobil apa? Mobil ngaduk semen. Dia kan dia beli rumah di Indonesia. Ya. Gue kali ini gue ngomong serius, tapi gue dianggap bercanda. Gue nggak selalu bercanda. Oke? Menurut gue lebih banyak lagi harus ditingkatin atau dikembangin dari John Herman. Oke? Sekian dari gue. Tunggu. Sebelum gue menyelesaikan kemarin, kalau kalian mau tahu, sebelum pertandingan, adik gue WA gue. Kak, kalau aku dimainin gimana nih? Gitu kan? John Herman DM gue. Bang Tijani Yuno, kalau Eliano aku mainin gimana? Oke, gue bilangin posisi Arti Eliano itu di LB. Left back, ya kan? Tapi dia ini versatile. Ngerti versatile nggak, Lix? Dia bisa ditaruh di mana aja, di serba main, serba bisa. Tapi gue akui, adik gue kemarin bermain agak maju ke depan ya. Agak maju ke depan. Itu, udah diem. Aja maju ke depan. Tapi ya maklum aja kalau penampilannya kurang maksimal, oke? Ini gue pembelaan dari kakaknya ya. Oke, sekian dari gue, Tijani Yuno. Tepuk jidat buat Yuno. Gue kemarin dapat info dari official timnas, katanya Eliano datang ke John Herman, dia bilang, Coach di DM sama Yuno ya? Iya nih, gak usah dengerin, gak jelas tuh orang gitu kata Eliano. Kepedean dia emang. No, lu tuh kalau ini tuh pas di sini apa sih No? Maju-maju tuh pala lu mentok TV itu di sono lu ngeliat. Pantas kan nggak jadi. Oke teman-teman, yang selanjutnya ini adalah peserta terakhir kita hari ini. Boleh tepuk tangan buat Raffi Ferlito. Tes. Sedih kali nih jadi fans Itali. Kalah sama Bosnia, adu penalti 4-1. Selamat malam teman-teman KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gue udah lama banget nih ya, udah gak tampil di sini. Terakhir itu tampil pas, udah lama banget lah pokoknya lah. Oke, jadi tema kita untuk hari ini tuh kita bahas tentang John Herman. Nah, kebetulan gue juga kemarin nonton ya terkait pertandingan Indonesia lawan St. Kitts Nevis dan juga lawan Bulgaria. Dan menurut gue sekarang di bawah asuhannya John
siapa sih namanya? John Hartman ini, Indonesia ini udah menunjukkan permainan yang sangat bagus lah dan sangat masif lagi ya. Seperti Aki Thunder EV ini. Dan itu bisa terlihat ya di pertandingan melawan St. Kitts Nevis ya. Dimana salah satu uniknya itu yang kalau gue lihat itu adalah di posisi CMF-nya ya. Itu nggak ada CMF murni ya. Di situ diisi sama Verdong sama Jordi Amat ya. Dan gue waktu itu pas awal lihat tuh kayak aneh gitu tuh. Emang bisa ya? Ternyata bagus juga. Terutama tuh pas Elkan Bagot tuh yang tadi Yuno sempat bilang dia suka ngasih trupas-trupas ke depan ya. Terutama buat All Remen itu emang sangat keren banget lah gitulah. Dan di sini tuh gue kayak kayak meng-highlight satu hal gitu. Kayaknya menurut gue Elkan Bagot ini sebenarnya tandem yang pasnya itu adalah Pratama Arhan gitu. Itu kelihatan pas di match lawan Bulgaria kemarin ya ketika Kevin Dix itu berusaha main long throw ya. Tapi si Elkan Bagot ini ya emang ada satu momen di mana sundulannya itu pas, tapi kalau menurut gue kalau misalnya yang lempar ini si Pratama Arhan ini bisa aja gol waktu itu pas lawan Bulgaria. Tapi di sini kita harus ini juga ya berbangga diri ya. Pas kita lawan Bulgaria kemarin, salah satu hal yang paling di highlight itu juga pas di babak kedua di mana Bulgaria itu sempat main parkir bis gitu. Bahkan Bung Binder sendiri pas di match itu bilang ini kayak pertama kali lihat gitu tim Eropa itu dikurung sama Indonesia gitu. Pokoknya keren banget lah pas gue kemarin lihat ya main oper-operannya di belakang kan. Kevin Dix oper ke Itzias dan lain-lain gitu. Gue berasa ngeliat kayak Liverpool lawan Burnley gitu. Liverpool ya Jurgen Klopp ya. Ya itu kalah kan 0-1 itu di Pokorigi tiang itu. Nah itu gue kayak ngeliat Liverpool Burnley pas kalah 0-1 lah lawan Burnley itu. Pas streaknya kalah ya, streaknya abis ya waktu itu pas di Anfield pas Covid lah gitu. Nah jadi gue di sini tuh ngelihat masa depan Indonesia di bawah John Hartman ini kayaknya bakal cerah ya. Ya semoga aja nanti pas di AFF dan di Piala AFC ini Indonesia bisa tampil bagus lah sampai ya semoga aja bisa jadi juara ya. Oke dan kedua nih setelah Indonesia gue mau ngomong nih salah satu tim jagoan gue ya di Eropa. Itu Itali sama kayak Abel gue juga sedih banget ya. Itali nggak lolos masalahnya kalahnya lawan Bosnia gitu. Bosnia anjir. Ini negara baru 2 kali loh tampil Piala Dunia sama ini ya. Dan salah satu hal yang uniknya juga adalah ketika Bosnia lolos Piala Dunia, Serbia nggak lolos gitu. Ya mungkin teman-teman di sini tahu lah ya, ada yang tahu lah kalau masalah Yugoslavia waktu itu konflik antara Serbia dan Bosnia itu jadi tanda tanya tersendiri gitu. Kenapa pas Bosnia lolos, Serbia nggak lolos gitu. Apa juga jangan-jangan di sini Italia itu sengaja nggak lolos Piala Dunia gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di grup B, komposisi grupnya ada siapa aja sih? Ada Kanada, ada Qatar, ada Swiss. Kalau teman-teman ingat, Swiss ini tuh selalu jadi mimpi buruknya Italia gitu. Pas Euro kemarin, kalah 2-0, yang golin Freuler sama siapa satu lagi? Lupa lah pokoknya itulah. Kemudian pas kualifikasi Piala Dunia, itu yang bikin Italia nggak lolos ya itu kalah sama Swiss sama Seri sama Swiss itu. Masih ingat kan Abel penaltinya Jorginho di menit 90? Yang bikin nggak lolos penalti itu, nggak lolos Piala Dunia, sampai akhirnya mereka harus menang 9-0 ya lawan Irlandia Utara ya kalau nggak salah ya. Dan itu adalah misi yang sangat impossible lah buat di ini nih ya. Padahal nih buat teman-teman aja nih FYI ya, seharusnya menurut gua Italia itu harus jadi negara yang paling semangat lah buat lolos ke Piala Dunia gitu. Kenapa? Mungkin teman-teman juga tahu nih lagu kebangsaan Italia. Itu kan kalau misal dinyanyikan tuh bikin bersemangat kan ya. FYI aja nih, gue salah satu orang yang apalah banyak lagu kebangsaan ya. Dan Italia itu adalah salah satu lagu yang bikin semangat gitu kalau tapi waktunya. Pokoknya itu ada kata-kata berani mati demi Italia gitu. Harusnya kan itu menunjukkan dia punya power yang kuat ya. Power yang sangat hebat ya seperti Thunder EV ini ya. Power Your EV ya ini ya. Harusnya kalau itu semakin semangat apalagi mereka harusnya termotivasi. Udah 2 kali gagal masuk Piala Dunia. Ini udah 3 kali. Sekali lagi tuh udah setara kayak mereka juara Piala Dunia gitu. Udah 4 kali gitu. Jadi ini harus udah benar-benar evaluasi total. Padahal jumlah peserta Piala Dunia itu udah diperbanyak kan ya. Untuk Eropa semua negara lah. Italia tetap aja nggak lolos gitu. Dan sekali lagi kalahnya sama siapa? Sama Bosnia. Siapa pemain paling jago di Bosnia? Zeko. Iya, Zeko sama yang pemain PSV Eindhoven itu kan. Aduh, udah parah banget lah gitu. Apalagi pas di babak kedua gue udah capek lah nontonnya pas
Gua kan nontonnya barengan sama Swedia sama Polandia ya. Menurut gue lebih menarik matchnya Swedia sama Polandia dibanding Italia sama ini, sama Bosnia. Begitu pula juga kan adu penaltinya ya, sama Denmark sama itu mending adu Denmark sama Ceko gitu. Sebenarnya yang perlu di-highlight juga adalah ketidaklolosannya Denmark ya. Denmark di Piala Dunia sayang sekali juga kalah sama Ceko ya di adu penalti ya. Padahal Denmark ini juga salah satu generasi yang baik ya. Depan ada Højlund, terus Patrick Dorgu, Eriksen dan lain-lain gitu. Sayang banget nggak lolos. Begitu juga dengan Polandia yang dimana Lewandowski ini masa-masa akhirnya itu udah nggak lolos gitu. Sebenarnya benar tadi kata Bang Geraldo itu sebenarnya yang perlu di-highlight negara-negara yang nggak lolos itu bukan hanya Italia saja gitu. Banyak negara-negara yang langganan Piala Dunia tapi itu nggak lolos gitu. Kayak apa? Costa Rica. Ini menurut gue anomali ya. Udah anggotanya diperbanyak buat CONCACAF, Costa Rica malah nggak lolos gitu. Yang lolos malah Curaçao gitu. Ini menurut gue lumayan aneh ya gitu. Padahal Keylor Navas masih main ya. Terus juga Chile. Nah ini Chile adalah salah satu negara yang dimana regenerasinya lambat ya. Mereka masih mengandalkan Alexis Sanchez dan juga ya itulah teman-temannya dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue ini Piala Dunia yang salah satu yang ya perlu dimenantikan banyak ininya intrik-intriknya juga ya. Banyak konflik dan yang gue tahu terakhir lagi adalah Iran tetap main ya di Piala Dunia tahun ini. Dan ya semoga di 2030 ini Piala Dunia seru lah seseru Qatar 2022 kemarin ya. Dan gue berharap yang juara tahun ini adalah Belanda ya. Oke, sekian dari gue, Raffi Erlianto, thank you. Wih, thank you Raffi, keren banget, solid banget materinya teman-teman. Oke teman-teman sebelumnya terima kasih dulu buat kita yang udah hadir di sini, thank you. Sorry nggak bisa maju semua, waktunya nggak bisa lama-lama karena kita ada proses editing, editornya takutnya nanti dikira mahal harga, jadinya nggak bisa lama-lama ya teman-teman ya. Tapi jangan pulang karena setelah ini nanti kita bakal masih ada Jebret Talk dan juga besok kita ketemu di main bola besok ya, besok sore ya. Oke teman-teman, untuk menutup perjumpaan kali ini selain gue mengucapkan terima kasih buat semua kru, buat Pasti Bisa Coffee dan juga buat teman-teman KPI. Selamat malam, sampai ketemu lagi.